Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas Aptos Coin. Jadi ini sudah di request eh agak lama ya oleh salah satu viewers di video kita yang kemarin. Jadi namanya adalah Rian Broy 9066. Jadi mohon maaf baru bisa dibikinkan videonya karena ada sedikit kesibukan. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Desember kita akan mulai pembahasan untuk Aptos. By the way, Aptos ini kemarin kemunculannya cukup menarik ya. Bagaimana dia listing di banyak exchange sekaligus, di FTX, Binance, kemudian ada banyak exchange-exchange besar lainnya, sehingga membuat Aptos ini salah satu koin yang bisa dibilang rame diperbincangkan kemarin. Kita akan lihat dulu dia kalau kita lihat sih supply-nya cukup bagus ya untuk Aptos ini ada di kisaran 130 juta, which is artinya supply-nya sangat terbatas. Yang mana kalau Aptos sendiri supply-nya tidak terbatas, ini menyebabkan inflasi lebih besar kemungkinan terjadi. Tapi karena supply-nya terbatas, which is ini bagus. Aptos ini juga disebut-sebut sebagai Solana killer karena dianggap memiliki proses data yang cukup cepat lah bisa dibilang. Jadi kecepatan pemrosesannya itu disebabkan karena mereka menggunakan eh, paralel ya sifatnya. Jadi paralel pemrosesan data yang bersifat paralel yang gampangnya itu bisa dibilang dia bisa melakukan pemrosesan data banyak sekaligus teman-teman. Jadi kalau dari data dari CoinMarketCap itu digadang-gadang dia bisa sekitar ini ya di 150.000 transaksi per detik, which is ini sangat cepat. Dan juga ini menyebabkan Aptos salah satu project yang bisa dibilang cepat untuk pemrosesan datanya. Eh, tapi meskipun begitu, kalau aku baca-baca di sini sih salah satu yang namanya pendana mereka yaitu si founder FTX, Sam Bankman-Fried, teman-teman, yang baru kemarin bermasalah ya kan karena FTX dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman menjadi rapot merah sebenarnya buat Aptos. Makanya kemarin Aptos sempat drop juga ya karena memang ada isu seperti yang kita sebutkan tadi menyebabkan harga Aptos juga digadang-gadang bakalan turun. Bahkan ada banyak eh, website yang menunjukkan atau yang mengatakan bahwa Aptos ini project scam dan lain sebagainya. Di sini kita nggak mau bicara Aptos scam atau enggak, tapi so far hari ini projectnya masih tetap berjalan. Dan juga di banyak diberitakan bahwa wah ini Aptos bakalan rug pull, diduga bakalan rug pull dan lain sebagainya. Itu karena dia di backing oleh si founder dari FTX ini, yang mana dia yang menjadi salah satu pendana lah dari project ini. Jadi itu Aptos ini sebenarnya kalau kita lihat sih dari brandingnya yang dia lakukan sebenarnya cukup mencuri perhatian ya. Ini teman-teman foundernya namanya adalah Mose dan juga Everything. Jadi dia adalah pernah bekerja di Meta ya bersama-sama. Mereka juga membangun eh, blockchain, jaringan blockchain. Bagaimana mereka adalah engineer lah yang bisa dibilang cukup berpengalaman di bidangnya. Sehingga project ini cukup menarik. Dia salah satu juga founder dari Dime. Ini yang dibuat oleh Facebook kalau nggak salah ya. Itu jadi ya sekilas aja untuk Aptos. So far sih kalau kita lihat dari project-projectnya mungkin masih cukup menarik. Tapi kalau kita lihat dari segi harga, teman-teman, ini aku baru cek, Aptos itu saat ini itu ada di kisaran harga 4.000, sorry, 4 dolar. Jadi harganya di 4 dolar, sebelumnya dia pernah naik. Ini waktu Aptos listing di Binance, harganya mencuat cukup tinggi, teman-teman bisa lihat di sini. Wah, ini dia bikin bikin ekor ya, bikin ekor sangat tinggi, bahkan sampai di kisaran 99 dolar, teman-teman. Tapi ketika setelah selesai listing, kita lihat bagaimana rug pull. Ini kalau saya sendiri mendengar penjelasannya memang kenapa dia bisa turun dalam ini, padahal dia pernah naik ya sampai 99 dolar. Kenapa dia bisa turun jeblok sampai di 7 dolar? Ini disebabkan karena para VC atau venture capital itu pada jualan Aptos. Jadi mereka pertama invest di project ini. Mereka kan dapat tuh sebagian besar koin.
Nah, setelah dia listing di Binance, harganya dipom-pom naik dong oleh mereka. Di samping itu juga karena ada panic buying ya, ada FOMO, ada apa segala, segala macam, menyebabkan harganya bisa naik sangat tinggi. Nah, setelah harganya tinggi, teman-teman, itu benar-benar terjadi selling yang sangat-sangat luar biasa dari para venture capital ini yang sudah invest sejak awal di project ini. Jadi mereka exit lah bisa dibilang. Boom, turunlah dari 99 turun ke kisaran 7 7 dolar ya, which is itu sangat-sangat parah sebenarnya. Kemudian bisa naik sedikit sampai kisaran 10 dolar, kemudian dia akhirnya drop lagi. Dan saat ini teman-teman pergerakan dari Aptos itu ada di kisaran 4 dolar. By the way, kalau kita lihat dari pergerakan dari Bitcoin ya, so far Bitcoin masih dalam tekanan juga, tekanan seller, which is ini juga berpengaruh sama altcoin yang lain. Aptos minus agak dalam 0,9 dibandingkan dengan Bitcoin yang cuma 0,3, which is ya nggak terlalu positif lah bisa dibilang. Jadi dari segi volume perdagangan juga Aptos turun drastis, sangat-sangat signifikan juga. Jadi itu, karena ini adalah project baru ya yang kemarin listing, bagaimana, bisa dibilang airdrop-nya itu kan ramai ya dibicarakan oleh YouTuber, ada di banyak sosial media, "Wah, ini siapa yang mau join join-join project." Jadi banyak sekali airdrop yang dibagikan dan seperti biasa setelah pembagian airdrop, orang dapat airdrop, mereka, lock-nya udah dibuka, terus mereka jual. Jadi gitu aja teman-teman. Meskipun Aptos ini bisa dibilang proyeknya bagus, kecepatan transaksinya cepat. Tapi kalau kondisinya masih bear market seperti sekarang, tentunya perdagangannya pun juga cenderung minim. Jadi orang kalau dapat airdrop gratis ya mereka akan utamakan buat jual dulu, jual ambil profit dulu ya daripada mereka untuk invest long term. Jadi so far itu dari segi volume perdagangan cenderung turun. Terus juga kalau di sini mungkin kita bisa dapat informasi tentang walletnya. Oh, tidak ada wallet teman-teman. Di sini karena ini merupakan project baru, jadi banyak data yang kita perlukan sekarang belum tersaji di sini ya di CoinMarketCap. Jadi kita belum bisa lihat ini holdernya siapa aja, terus mereka pegang berapa koin kita nggak tahu. Jadi kalau memang hal tersebut yang terjadi, kita akan bahas dia lewat price exchange-nya saja. Mungkin ke depan kita bisa update lagi seperti apa ya. Jadi kalau dari price action, dari pergerakan harga, teman-teman Aptos saat ini lagi ketahan di level support di kisaran 3,88, which is ini adalah pertahanan terakhir yang harusnya kuat buat Aptos. Tapi teman-teman kita juga harus melihat ya kondisi bear market yang seperti sekarang ini, banyak FUD di mana-mana bisa menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada market. Semoga sih tidak. Kalau memang hal tersebut terjadi, kita harus tetap prepare juga. Oke, kalau kita lihat dari segi pergerakan 2 hari terakhir, Aptos ini dapat selling pressure yang cukup kuat. Ya, turun drop dari kisaran 4,6 sampai ke 4 dolar, which is ini penurunan yang cukup dalam. Dan kalau kita lihat sih dari segi volume perdagangan waktu dibanting itu juga cenderung nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Cuman ya cukup membuat Aptos nggak bisa bergerak dulu nih, nggak bisa bounce back. Kemarin kita closing dengan candle spinning top ya, which is ini masih dalam kondisi ambigu. Dan teman-teman kalau penutupan closing besok di hari Senin itu kita bisa hijau aja kayak candlenya, maka kita akan melihat potensi Aptos masih bisa rebound, masih bisa balik naik lagi ya. Mungkin dia bisa cari level-level yang cenderung kuat lah. Jadi kan dia turun, nah kalau dia hijau sedikit aja, nah itu udah bisa jadi konfirmasi. Persis seperti yang terjadi waktu di sini teman-teman. Nah ini kan kurang lebih candlenya sama ya. Kalau kita lihat dia closingnya membentuk spinning top, di sini juga ada spinning top dengan wick yang cukup dalam, terus juga besoknya dia satu candle hijau. Nah kalau besok kita closingnya hanya candle merah seperti ini, hati-hati. Atas hati-hati, bisa aja kena tekanan jual kembali. Di sini juga kita bisa menemukan persamaan bagaimana di sini juga bikin spinning top, di sini spinning top, kemudian diikuti dengan satu candle hijau, confirm memang harganya cenderung naik. Dan saat ini teman-teman kita ongoing membuat yang namanya candle merah. Kalau kita closingnya merah, maka hati-hati, bisa jadi turun lebih dalam lagi.
Kita akan lihat dulu Aptos di time frame 4 jam seperti apa. Di time frame 4 jam pergerakannya cenderung sideways, cenderung stabil, tapi ini ada pola yang cukup menarik, mungkin akan lebih jelas kalau di time frame 1 jam ya. Di 1 jam kita kelihatan pola yang namanya triple bottom. Jadi setelah dia drop, turun, kemudian ada satu pembalikan arah sedikit, pembalikan arah, dan naik lagi. Jadi di sini bisa dibilang triple top, teman-teman. Sorry, triple bottom. Nah, triple bottom ini bisa jadi salah satu indikasi yang positif juga buat Aptos. Kalau at the end kita bisa lihat Aptos ini mantul nih, benar-benar mantul dari fase sideways-nya ini. Ntar aku cek di time frame 1 jam. Nah, ini kan oke, 1, 2, 3. Berarti kalau hal tersebut terjadi, maka ini adalah level resistance terdekat untuk Aptos, yaitu ada di kisaran harga 4,1 dolar. Kalau Aptos berhasil breakout daripada level ini pergerakannya cukup menarik nih. Kita bisa aja naik lagi mencapai level resistance yang ada di atas kisaran 4,2. Ini kalau kita tarik target profitnya bisa sampai ke 4%, lumayan lah. Tapi itu kita harus lihat dulu Aptos benar-benar bisa breakout naik sampai 4,1. Kalau memang hal tersebut tidak terjadi, maka dia bisa jadi Aptos malah hanya sideways aja di sini, nggak kemana-mana. Kemudian kalau masih tetap sideways, ya kita harus menunggu konfirmasi lah bisa dibilang. Apakah Aptos bakalan breakdown turun, atau dia justru malah kembali melanjutkan tren penguatannya. Ini tentunya harus kita ikuti dengan update ke depannya. Karena dipengaruhi juga sama yang namanya pergerakan Bitcoin, teman-teman. Lalu gimana nih kalau seandainya skenario terburuk terjadi pada Aptos? Nah, kita sudah bahas tadi Aptos punya satu level support yang paling kuat, yaitu di kisaran 3,88 dolar, dan kalau level tersebut jebol, maka kemana arah Aptos berikutnya? Kalau di sini kita lihat, di sini ada sedikit wick yang mungkin bisa menjadi level support berikutnya lagi buat Aptos, yaitu di kisaran 3,4 dolar. Itu bisa menjadi level support yang juga bakalan ada banyak demand di sana ya buat Aptos. Terus gimana lagi, kalau kita lihat dari pergerakannya kemarin, ini cenderung agak kuat ya selling pressure dari Aptos. Dia cenderung bergerak di dalam sebuah channel, dan saat ini teman-teman kalau memang ini sebuah channel, maka kita bisa melihat ya Aptos ini sangat-sangat berbahaya lah bisa dibilang pergerakannya. Jadi cenderung sideways. Jadi setelah dia turun nah di sini sellingnya cukup kuat, kemudian dia hanya sideways, teman-teman. Tidak ada tanda pantulan naik, tapi masih sideways karena memang di level 3,88 ini merupakan banyak orang yang mengantri beli buat Aptos. Sehingga karena memang volume perdagangannya kebetulan kecil di weekend, jadi mungkin nggak akan terlalu signifikan membuat harga Aptos naik, teman-teman. Jadi itu untuk Aptos, hati-hati teman-teman. Kalau saya lihat pergerakan yang sideways seperti ini cenderung lebih banyak candle merahnya, itu mungkin saya melihat peluangnya justru malah berpotensi untuk semakin turun. Tapi tentunya kita harus pastikan dulu level support ini benar-benar di breakdown, karena sebelum level ini di breakdown maka Aptos juga nggak bakalan turun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya, saat ini dia masih bergerak dalam sebuah descending channel. Kita perlu konfirmasi apakah Aptos bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia bakalan break up. Berarti kalau memang hal tersebut, dia Aptos harus bisa balik lagi melewati level 4,5 dolar. Barulah kita bakalan yakin Aptos masih bisa lanjut sampai ke 5 atau mungkin sampai di atasnya. Jadi kalau kita lihat dari trennya saat ini, mungkin kecenderungannya masih berpeluang buat kembali turun ya. Tapi kalaupun itu terjadi, semoga sih nggak dalam-dalam banget, teman-teman. Oke, buat Aptos segitu aja. So far, market dari major trend itu masih bearish. Jadi koin-koin altcoin itu masih juga kecenderungan bearish ya. Bukan cuma Aptos, tapi juga Bitcoin dan kawan-kawannya. Oke, pembahasan untuk Aptos sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pembahasan koin lain
Ya bisa tulis saja langsung di kolom komentar, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.